Sahabat Berita Desa, pemerintah Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan Musrenbang Cam 2024 pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Kegiatan yang dipimpin Camat Kerkap Benhar Madin SIP ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata SE, MAP juga dihadiri dan Ramil Kerkap Kapten Infanteri Sarifudin, SKPD Pemkap Bengkulu Utara, TAPM, Kepala KUA, pendamping desa PLD dan tokoh masyarakat Kecamatan Kerkap. Kegiatan Musrenbang Cam 2024 yang diikuti Kepala Desa, Kepala Sekolah, Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat sekecamatan Kerkap tersebut untuk menjaring usulan dan aspirasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan akan dibawa pada Musrenbang Cam mendatang. Dari hasil musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Kerkap tersebut didapat 9 item usulan prioritas pembangunan yang disepakati yang akan dibawa pada Musrenbang Cam. Kami berharap semua usulan ini nantinya bisa diakomodir dan disetujui, baik oleh pemerintah kabupaten maupun oleh DPRD, karena usulan ini merupakan prioritas yang urgen bagi masyarakat Kecamatan Kerkap, jelas Camat Kerkap Benhar Madin SIP kepada Berita Desa. Sementara Wakil Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar agenda dan usulan tahun mendatang betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa oke. Berita Desa oke. Desa jangan lupa subscribe. Bisa hadir ibu-ibu ketua PKK, ketua agama, ketua BPD yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu kepada Bapak dapat meluangkan untuk menghadiri undangan yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Untuk selanjutnya, sebelum kami masuk ke arahan kami, perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bengkulu Utara bahwa dalam rangka kegiatan ini adalah kegiatan rutin kita setiap tahun harus diadakan. Tentunya dari hulu daripada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sampai pusat, tentunya bermula dari musdes di desa sampai kecamatan dan kabupaten. Bapak Bupati yang kami hormati bahwa di desa sudah melaksanakan musyawarah desa. Seluruh desa sudah melaksanakan beberapa bulan yang lalu. Kemarin pada tanggal hari Jumat kemarin kami melaksanakan musyawarah pra-pelaksana Musrenbang Cam di tingkat kecamatan dihadiri oleh seluruh kepala desa. Tujuannya adalah untuk merangkum, menginput seluruh usulan-usulan dari desa sehingga dapat mengkerucut kepada masuk ke prioritas usulan termasuk dalam 3 bidang sosial ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan. Nah, itu sudah dirangkum. Jadi harapan kami untuk musyawarah nanti kami sampaikan, kita mendengar penyampaian dari tim operator kami supaya kita sama-sama menyimak sesuai atau tidaknya usulan kita kemarin. Untuk itu kita akan menyimak bersama-sama nanti. Bapak Bupati dan tokoh Pemda Kabupaten Bengkulu Utara perlu kami sampaikan, setahun yang lewat sampai pada hari ini di Kecamatan Kerkap ini alhamdulillah sudah mendapat walaupun sedikit kecepatan juga pembangunannya, Pak. Yang pertama itu ada perbaikan irigasi RKI di wilayah Desa Gading sudah dilaksanakan dan air sekarang alhamdulillah sudah selesai. Itu dari kabupaten. Dan dari provinsi juga alhamdulillah sudah dilaksanakan, yaitu perbaikan irigasi di Gading juga, sehingga kemarin sempat terputus kering, airnya sekarang alhamdulillah sudah mengalir. Kemudian ada lagi pembangunan untuk baru selesai dibangun, yaitu 1 unit di Puskesmas Perawatan BPPN. Alhamdulillah
sedikit kita dapat. Untuk pembangunan yang sebelumnya kami bisa melalui keadaan ekonomi negara kita sedang dilanda oleh COVID sehingga kita tidak bisa maksimal. Harapan kami untuk usulan kedepannya untuk tahun 2024 Pak Wabub, tentunya 2024 kami serahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pak Wabub sekarang ya. 2024 berdoa Pak Wabub bisa mengambil kebijakan untuk pembangunan usulan-usulan dari Bapak Kades kami untuk 2024 supaya diakomodir semua. Alhamdulillah nanti tahun 2024 tidak banyak Pak bangunan yang usul kami cuma dapat kita 21 usulan, insya Allah akan bisa tercapai. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Untuk pada ini nanti kami mohon arahan dan wejangan dari Pak Bupati Bengkulu Utara sekaligus untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian dari saya itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga agenda prioritas di tahun yang akan datang betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran. Karena musrembang saya sekali ini hanya 2 tahun lagi, Bapak. November tahun 2024 masa jabatan saya dengan Pak Bupati habis. Jadi 1 kali musrembang lagi, yaitu tahun 2024. Jadi tahun ini, tahun ini harus kita masuk. Saya minta kepada jajaran teknis OPD 2 tahun ini program-program yang tertunda harus segera direalisasikan. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini saya sebagai wakil kepala daerah sebagai ungkapan maaf jikalau selama 2 tahun ini kita menjalankan tugas dan fungsi baik program pemerintah daerah selama 2 tahun pandemi kita menghadapi masa-masa sulit tidak bisa membangun program tertunda. Saya yakin Pak Kades itu udah macam bangun 2 tahun ini 2020 21 22 mulai bangun tapi bertahap. Tapi alhamdulillah di masa sulit pandemi kita bisa menghadapi dan COVID sudah melandai tahun 2022 dan 2023. Alhamdulillah pembangun mulai kita realisasikan tahun 2022 ini dan masuk tahun 2023 ini insya Allah program yang sudah tertunda insya Allah sudah mulai kita realisasikan tahun 2023 ini. Makanya pada kesempatan yang ini baik ini di musrembang ini kunci maju dan berkembangnya suatu daerah di masa yang akan datang tidaklah mungkin suatu keberhasilan kesuksesan itu tidak diiringi kebersamaan. Kebersamaan itu adalah kerjasama dan kolaborasi. Kolaborasi menegaskan bahwa tidak ada seorang yang bisa sukses atau berhasil secara individual. Dibutuh kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Coba Pak Kades bangun desa Dewi, baca kan? Kalau tidak dukung dengan perangkat dan semua pihak yang ada. Begitu juga membangun sebuah daerah, tidak baca jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus ada keterkaitan, sinergi, kolaborasi, tanpa terkecuali. Maka kita akan dapat mensukseskan keberhasilan itu maju sebuah daerah tanpa terkecuali. Disitulah letak titik majunya Kabupaten Bengkulu di masa-masa yang datang dengan masa kebersamaan. Nah maka dari itu pada kesempatan yang baik ini saya mengajak di musrembang ini ego sektor kita hilangkan dulu dengan situasi kondisi yang kita hadapi ini. Kue yang dibagi ini saya yakin tidak akan dapat 100%. Tidak akan dapat. Karena 215 desa, 19 kecamatan tidak dibagi. Dengan anggaran masih dipotong oleh pemerintah pusat. Maka dari itu harap dimaklumi. Cuma insya Allah 2 tahun masa jabatan saya ini dengan Pak Bupati, saya akan dorong, saya akan kawal sampai 2024 ini akan kita tuntaskan pembangunan yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kemarin saya Musrembang, Kecamatan Girimulya. Antusias masyarakatnya luar biasa, kompak, rukun, inovasi, kreatif. Saya berharap kecamatan Gerkap ini juga seperti itu. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, kita udah tahu dunia ini. Coba tengok, minyak naik, ya kan, harga bahan pokok naik, cabai, bawang, harga. Karena memang kalau kita nengok pidato Pak Presiden, itu genting-gentingnya ekonomi global itu hampir 72 negara mengalami IMF atau Pak Presiden. Tapi Indonesia kita bersyukur. Tinggal di Indonesia ini kita bersyukur Pak Kades. Apalagi bisa melebar mulai dari Kabupaten Bengkulu Utara ini. Kalau di Arab Saudi itu hampir setahun tidak ada hujan. Hampir setahun. Kalau di Eropa, kalau salju itu udah banyak nanam lagi. Makanya kita tuh beruntung tinggal di Indonesia ini, iklim diberi hujan 3 hari mati. Masuk, cuma tinggal lagi SDM. Nah, contoh di Girimulya itu dia menanam bawang. 1 kakak itu aja 1 kilo. Dia nanam pakai polybag. Berarti 4.000 kakak taruhlah 4 ton. Kali 12 bulan. 4 miliar 600 juta putaran duit di Girimulya ketahanan pangan. Ini luar biasa. Jadi kesepakatan para kepala desa dan masyarakat, komunitas wanita tani ini sepakat produk unggulannya kecamatan ini menanam bawang merah. Kalau sawit karet udah jelas. Cuman ketahanan pangan gitu, ekonomi keluarga yang saya maksudnya. Lumayan Bapak Ibu, 4 miliar 600 juta putaran setahun di Girimulya itu. Bang BRI aduh, Bang BNI aduh, aduh. Nah makanya saya ngajak sini Pak Kades dengan kelompok wanita kami atau kelompok kami itu apa produk unggulan yang ada di kecamatan ini. Dan kita masukkan Musrembang yang akan datang. Tugas saya sebagai kepala daerah mengadakan ini. Tugas Kades dengan masyarakat yaitu siapkan lahan atau bergagal. Jualnya banyak, jualnya. Aduh, juragan bawang banyak. Misalkan. Kira aku produk unggulannya dari kecamatan aku cabai, aku jagung, ya kan? Tinggal remuk bersama dengan sepakatan pengembangan ekonomi keluarga yang di kecamatan ini. Jadi tugas kami pemerintah daerah mengembangkan potensi. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya satu-satunya provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara di masa sulit itu kita Kabupaten Bengkulu Utara dapat menurunkan angka kemiskinan kemenangan 11,41%, paling rendah. Itu berkat dukungan dari Pak Kades atas verifikasi data, operator, cek dan dicek warganya, saya apresiasi. Dan yang kedua, saya berikan terima kasih juga atas penurunan angka stunting itu 4 kali berturut-turut Pak Kades, seprovinsi Bengkulu. Coba bayangkan. Dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, Musrembang Kecamatan Gerkap secara resmi kita nyatakan dibuka. Kepada tim dokumentasi untuk dapat mengambil foto. Di belakang. Di belakang. Di belakang, Pak. BPD mana? Baik. Dokumen 2, 3. Kembali dokumentasi akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kembali dokumentasi akan dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Dokumentasi terakhir.
Nengok buloy. Batu cincin itu yang ngeri kan. Kalah kamera. Ini anakku. Melurnya sinarnya. Itu nih. Selanjutnya pembangunan jalan Hotnik. Pengusulnya Desa Salamharjo, Kecamatan Kerkap, namun lokusnya sampai Desa Talang Jambu. Jadi itu 9 prioritas hasil keputusan kita bersama. Itulah Bapak Ibu, untuk infrastruktur kita ada 3 item, di mana bisa ada koleksi. Silakan Pak Ketua. Sampaikan menyambut dengan usulan Banyumas tadi, itu jalan dari Desa Banyumas menuju Desa Talangpasa, itu ada sekitar 5 desa pengguna jalan tersebut. Artinya kami hanya mengusulkan aja, mulai dari Desa Talangpasa, Jogja Baru, Banyumas Baru, Talang Curug, Berbo, dan Salamharjo. Itu penggunanya ada 6 desa. Itu yang kita usulkan. Yang itu tadi. Saya jelaskan kembali kepada yang semua hadir pada hari ini, biar tahu itu link jalannya jalan mana. Terima kasih. Ya, sudah jelas kan? Sudah jelas titik lokasinya. Bapak Ibu dari ada tambahan dari Bapeda, dari DPPD, dari nggak ada lagi tambahan. Jadi demikian Bapak Ibu dan sekalian, terima kasih ya sebesar-besarnya atas partisipasinya dan keaktifannya dalam musyawarah ini. Kita kunci, usulan kita sudah dimajukan, 9 item tadi dari 3 bidang sudah dimasukkan. Insya Allah kita akan lanjutkan ke Muslim Bangkat Kabupaten yang akan datang. Terima kasih. Kami akhiri, bila-bila mohon maaf. Kami akhiri dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.